Namaku Nadira. Sudah 5 tahun aku menjalani kehidupan rumah tangga bersama Raka, suamiku. Banyak yang bilang kami pasangan sempurna. Foto-foto kami di media sosial selalu penuh dengan senyum, liburan keluar kota, hadiah-hadiah kecil yang dikirim Raka padaku, dan komentar orang-orang yang menyebut kami relationship goals. Mungkin mereka benar. Atau setidaknya itu yang selama ini aku percaya. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan untuk Raka dan Bu Sinta, ibu mertuaku yang tinggal bersama kami sejak 2 tahun lalu. Raka akan duduk di meja makan sambil membaca koran digital dari tabletnya. Lalu tersenyum padaku. Kadang-kadang dia mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Aku selalu merasa itu cukup-cukup untuk merasa dicintai. Raka itu suami idaman. Kamu beruntung, Dir. Begitu kata sahabatku, Wulan, yang sering datang berkunjung ke rumah. Kami sudah bersahabat sejak kuliah. Bahkan Raka mengenalnya lebih dulu dariku karena dulu mereka satu organisasi kampus. Lucu ya? Dulu Wulan yang suka cerita tentang cowok keren bernama Raka. Tak kusangka, bertahun kemudian, aku yang malah menikah dengannya. Wulan sering datang ke rumah, terutama saat aku sedang memasak makanan kesukaannya. Ia membantu di dapur, tertawa dengan Bu Sinta, dan duduk santai di ruang tamu sambil menonton film. Hari-hariku berjalan seperti itu. Rutinitas yang membuatku merasa aman. Aku mengira semua baik-baik saja. Hingga suatu malam, ketika aku dan Raka duduk berdua di balkon, ia menggenggam tanganku dan berkata, "Dir, kamu itu istri yang luar biasa. Aku nggak tahu harus berterima kasih gimana ke kamu." Kalimat sederhana itu membuat hatiku hangat. Kupikir pernikahan kami semakin dewasa, semakin stabil. Tapi mungkin kalimat itu sebenarnya adalah perpisahan yang disamarkan. Aku belum tahu saat itu bahwa semuanya sebentar lagi akan runtuh. Aku tidak tahu bahwa rumah yang tampak utuh ini sebenarnya sudah mulai retak dari dalam. Dan celah pertama itu ternyata sudah ada sejak lama. Hanya saja aku terlalu percaya untuk menyadarinya. Beberapa minggu setelah malam itu, sikap Raka mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia masih mencium keningku sebelum berangkat kerja, tapi hanya seperti rutinitas. Matanya tidak lagi menatapku. Hangat, malam-malam kami di balkon perlahan hilang, digantikan dengan alasan lelah dan banyak pekerjaan di kantor. Aku mencoba untuk tidak terlalu sensitif. Aku istri. Aku harus percaya. Namun, yang membuatku mulai bertanya-tanya adalah Wulan. Dia kini makin sering datang, kadang tanpa memberi kabar lebih dulu. Ia masuk ke rumah seperti biasa, menyapa Bu Sinta dengan pelukan hangat, dan bahkan sesekali membawa makanan kesukaan Raka. "Aku cuma kangen suasana rumah ini, Dir," katanya sambil tersenyum. Lucu, dulu Wulan selalu meminta izin dan bersikap canggung kalau Raka ada di rumah. Tapi sekarang, dia seolah sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Suatu sore, aku sedang memasak di dapur ketika tak sengaja ku dengar tawa dari ruang tamu. Tawa Raka dan Wulan. Tawa yang lepas, yang entah mengapa terdengar terlalu akrab. Seperti aku sedang menyaksikan dua orang yang menyimpan cerita rahasia yang tidak aku tahu. Aku melongok keluar, dan kulihat mereka duduk berdua di sofa. Terlalu dekat. Ketika aku datang membawa teh, mereka langsung diam. Tak ada yang salah secara teknis, tapi ada sesuatu di antara mereka yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Malam harinya aku coba bertanya pada Raka, "Kamu nyaman ya ngobrol sama Wulan?" Dia menoleh pelan, lalu menjawab singkat, "Wulan itu sahabat kamu, Dir. Jangan terlalu sensi." Aku hanya diam, tapi dadaku sesak. Aku ingin percaya, tapi firasat perempuan itu jarang salah. Lalu, malam itu juga aku menemukan sesuatu di lemari Raka. Sebuah lipstik, warna merah terang. Bukan milikku, aku tak pernah memakai warna seperti itu. Kutunjukkan pada Raka. Dia hanya tertawa kecil dan menjawab, "Itu mungkin nyelip dari barang-barang Wulan, kali. Kamu terlalu banyak mikir." Dan seperti biasa, aku diam. Aku pikir, mungkin aku memang terlalu cemburu. Mungkin aku harus lebih sabar. Mungkin aku harus berpikir positif. Aku tidak tahu saat itu bahwa mungkin adalah kata yang akan menghancurkan semua kenyataan. Karena malam itu,
aku benar-benar memutuskan untuk menyingkirkan rasa curiga. Aku kembali menjadi Nadira yang percaya penuh pada suaminya, yang memilih diam demi menjaga suasana rumah tetap hangat. Tapi semua berubah 2 minggu kemudian. Hari itu aku pulang lebih cepat dari seharusnya. Perjalanan dinas ke Bandung dibatalkan. Mendadak karena mitra kerja kami jatuh sakit. Kupikir aku akan memberikan kejutan manis untuk Raka dan Bu Sinta. Mungkin kami bisa makan malam bersama. Aku bahkan sempat mampir membeli roti kesukaan Raka di toko langganan. Aku sampai rumah sekitar pukul 7 malam. Pintu depan tidak terkunci. Lampu ruang tamu redup dan suasana rumah terasa aneh, terlalu sunyi. Bu Sinta, panggilku. Tidak ada jawaban. Biasanya ibu mertua sedang duduk di ruang tengah sambil nonton sinetron kesayangannya. Aku berjalan masuk, meletakkan tas dan roti di meja makan. Ketika aku mendekati tangga, aku mendengar suara samar. Suara tawa. Perempuan. Langkahku terhenti. Sumber suara itu dari kamar utama. Kamarku. Kamarnya aku dan Raka. Jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu yang ditahan tubuhku untuk tidak naik. Tapi hatiku tidak bisa diam. Aku menapaki anak tangga perlahan. Jari-jariku gemetar saat memegang pegangan tangga. Aku sampai di depan pintu kamar. Tertutup, tapi suara tawa itu kini jelas dan aku kenal suara itu. Wulan. Aku menelan ludah. Lalu, perlahan, kuputar kenop pintu dan membukanya. Dan disitulah aku melihatnya. Raka, suamiku, dan Wulan, sahabatku, berada di ranjang kami. Bersama, pakaian mereka tak rapi. Posisi mereka terlalu dekat. Tatapan mereka panik saat melihatku berdiri. Di ambang pintu, membawa kantong roti yang terjatuh begitu saja dari tanganku. Tak ada kata-kata. Raka langsung bangkit, merapikan bajunya. Wulan hanya diam. Wajahnya pucat seperti kehilangan warna. Aku membuka mulutku, ingin bicara. Tapi tak ada suara yang keluar. Hanya air mata yang perlahan jatuh, satu-satu. Rasa sesak menyelimuti dada, seperti dunia berhenti berputar. Dir, ini nggak seperti yang kamu pikir, kata Raka cepat-cepat. Tapi aku tidak bodoh. Wulan akhirnya bicara. Lirih, aku bisa jelaskan. Aku melangkah mundur, nafasku sesak. Lantai seperti berputar. Aku tak tahu harus menangis, berteriak, atau lari. Dan yang membuatku makin hancur, saat Bu Sinta muncul dari balik koridor dan berkata, "Kenapa kamu masuk kamar seenaknya sendiri? Kamu istri, harusnya tahu etika." Aku menatapnya, tak percaya. Aku yang memergoki, aku yang diselingkuhi. Tapi akulah yang dimarahi. Dunia seperti membalikan semuanya di hadapanku dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tak punya siapapun. Aku berdiri terpaku, masih di ambang pintu kamar. Sementara Wulan buru-buru meraih tasnya dan menunduk dalam-dalam, Raka hanya berdiri diam, tanpa usaha untuk menjelaskan apapun. Dan Bu Sinta masih menatapku dengan wajah dingin seolah akulah yang baru saja membuat kesalahan besar. Kalau kamu terus bawa emosi kayak gini, rumah tangga nggak bakal langgeng, Dir. Ucap Bu Sinta datar. Aku menoleh padanya. Mataku basah. Tapi bukan karena sedih semata. Ada amarah, kecewa, dan ketidakpercayaan yang menggumpal jati satu. Tapi tak satu pun dari emosi itu bisa keluar dalam bentuk kata-kata. Apa ibu tahu semua ini dari awal? Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Bu, Sinta mendengus pelan. Yang aku tahu, kamu istri sah, tapi sikapmu selama ini dingin ke suami, terlalu sibuk kerja. Jangan salahkan orang kalau mereka cari kehangatan di tempat lain. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti cambuk di hati yang sudah retak. Aku yang disalahkan. Aku yang dianggap penyebab kehancuran ini. Padahal aku yang mencintai, menjaga, dan setia selama 5 tahun. Wulan menunduk, tidak berani menatapku. Dia berjalan keluar tanpa pamit, tanpa penjelasan. Meninggalkan aku yang masih berdiri, menggenggam kehancuran. Setelah Wulan pergi, Raka menatapku lama. Dir, aku nggak berniat nyakitin kamu, katanya pelan. Tapi kamu harus ngerti, perasaan itu bisa berubah. Aku tertawa tapi bukan karena lucu. Dan kamu memilih sahabatku. Suaraku bergetar. Di kamar kita,
Dia tidak menjawab, hanya menunduk. Aku tahu jawabannya tak akan memperbaiki apapun. Tidak malam ini, tidak besok, tidak selamanya. Malam itu aku tidur di kamar tamu, tanpa bantal, tanpa selimut. Hanya tubuh yang menggigil dan pikiran yang tak berhenti bertanya. Kenapa aku yang harus menanggung malu? Esoknya, aku mengemas beberapa pakaian dan berniat pergi ke rumah orang tuaku. Tapi saat aku turun ke ruang makan, kulihat Bu Sinta sudah menungguku sambil menyeruput teh hangat. Kamu mau kabur? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku cuma butuh waktu sendiri, Bu, jawabku lirih. Tapi ia menggalang. Jangan egois, kamu istri. Rumah ini rumahmu. Hadapi, jangan drama. Drama? Apakah air mata dan luka hati ini cuma dianggap drama? Dan sebelum aku sempat berkata lagi, Raka muncul dari belakang. Wajahnya datar. Kamu mau pergi? Silakan, tapi jangan balik kalau kamu belum minta maaf atas sikapmu semalam. Aku menatapnya. Mataku membelalak tak percaya. Minta maaf? Atas apa? Suaraku gemetar. Karena kamu masuk kamar tanpa izin, menuduh orang, dan mempermalukan sahabat. Kamu sendiri. Apa kamu nggak sadar? Kamu yang kelewatan. Saat itu juga, aku tahu aku sedang hidup dalam dunia yang sudah kehilangan akal sehat. Dan aku tidak tahu apakah aku masih sanggup bertahan di dalamnya. Tapi pagi itu, aku tahu satu hal. Jika aku diam, aku akan hancur. Setelah peristiwa itu, rumah yang selama ini kupanggil tempat pulang berubah jati lorong sunyi yang penuh tatapan sinis dan kata-kata yang menusuk pelan. Setiap langkahku terasa asing, setiap sudut kamar memeluk luka. Raka tidak bicara padaku selama 2 hari. Ia hanya bertukar sapa seadanya, dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa malam itu. Wulan tak pernah muncul lagi, tapi kehadirannya tetap terasa seperti bayangan yang melekat di dinding rumah ini. Dan Bu Sinta, alih-alih memeluk atau menenangkanku, justru semakin sering melontarkan kalimat-kalimat yang meruntuhkan harga diriku. Jangan pikir kamu satu-satunya wanita yang bisa bahagiain Raka, ucapnya saat kami berdua berada di dapur. Aku hanya diam, tapi di dalam hati, aku sedang menahan air mata agar tak tumpah lagi. Hari itu aku menatap wajahku sendiri di cermin, mata yang sembab, pipi yang tirus, dan senyum yang tak hilang sejak kapan. Aku, Nadira, yang dulu penuh semangat dan cita-cita, kini hanya menjadi istri yang dianggap gagal karena mempertanyakan kesetiaan suami. Tapi ada suara kecil di dalam hati yang berkata, kalau kamu tidak bangkit sekarang, kamu akan dikubur oleh luka ini. Malam harinya, diam-diam aku menghubungi seorang teman lama Alia, sahabat satu jurusan di kampus yang kini punya firma hukum kecil. Kami sudah lama tidak bertemu. Tapi aku ingat betul ia pernah berkata, kalau kamu butuh aku, cukup satu pesan. Kukira, dia akan sulit dihubungi. Tapi ternyata tidak. Dir, kamu butuh bantuan hukum. Suaranya hangat tapi serius. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk meski dia tak bisa melihat. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku nggak bisa tinggal diam. Alia menenangkan. Katanya aku harus kumpulkan bukti, jangan buat keputusan emosional, dan tetap tenang. Sejak malam itu, aku mulai mencatat semuanya tanggal, kejadian, ucapan, setiap detail. Aku mulai menyimpan bukti kecil-kecilan, termasuk rekaman suara saat Raka menyalahkanku, foto lipstik yang kutemukan, dan screenshot percakapan mencurigakan di ponsel Raka yang pernah tak sengaja kubuka. Aku tahu jalanku tidak akan mudah. Aku tahu aku akan disudutkan lagi. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban yang diam. Karena kalau aku sendiri tidak membela diriku, siapa lagi yang akan? Tapi aku segera sadar. Ternyata memperjuangkan kebenaran dalam rumah yang sudah penuh kebohongan jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian mental terberat dalam hidupku. Aku mulai merekam percakapan Raka diam-diam, mencatat kebiasaan dan kejanggalan, bahkan mencoba mencari jejak kemana Wulan sering pergi dan kapan ia terakhir berhubungan dengan Raka. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kenyataan bahwa aku telah dikhianati, tapi reaksi orang-orang yang selama ini kuanggap sebagai keluarga dan sahabat. Saat aku mencoba bercerita pada mertuaku,
bahwa aku ingin mencari keadilan dan mempertanyakan kesetiaan Raka secara hukum, Bu Shinta justru tertawa kecil sambil menyeduh. Teh, kamu itu terlalu banyak nonton sinetron. Urusan rumah tangga nggak usah dibawa ke pengadilan. Malu, Nadira. Malu? Bukankah seharusnya yang merasa malu adalah mereka yang mengkhianati? Lalu, aku coba menghubungi keluarga kandungku. Mama menangis, tapi bukan karena iba padaku melainkan karena takut nama baik keluarga tercemar. Dir, kamu itu anak sulung. Kalau kamu sampai bercerai, adik-adikmu gimana nanti? Apa nggak malu keluarga kita? Papa hanya mengangguk pelan di balik layar video call. Ia menasihati dengan kalimat yang sama seperti dulu saat aku ditolak beasiswa. Sabar itu sebagian dari kemenangan. Kemenangan apa? Aku justru merasa seperti orang yang perlahan-lahan ditarik dari segala arah, tanpa pegangan, tanpa pembelaan. Yang lebih menyakitkan, beberapa teman bahkan mulai menjauhiku. Mereka seolah tak ingin ikut terlibat, takut dianggap ikut memihak. Atau mungkin, mereka memang sudah lebih dulu tahu dan memilih diam. Aku pulang ke rumah sore itu dengan hati remu. Raka duduk di sofa sambil menonton berita. Aku lewat tanpa menyapanya. Tapi ia bersuara duluan. Dir, udah deh, hentikan semua. Ini, aku capek. Kamu capek. Mau sampai kapan kamu ngotot kayak gini? Aku menoleh, memandangnya dengan mata sembab. Sampai kamu berhenti memperlakukan aku seolah aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Jawabku lirih. Dia hanya menghela napas, lalu menyalakan TV lebih keras, seolah suaraku tidak penting. Seolah hatiku tidak pernah patah. Dan saat itu aku sadar, aku sedang bertarung sendirian di medan yang tidak pernah kuinginkan. Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa mundur sekarang. Karena jika aku berhenti di tengah jalan, maka mereka akan menganggap semua yang kulakukan tak lebih dari sekadar drama emosional. Aku harus lanjut, biar dunia tahu bahwa perempuan yang diam bukan berarti lemah dan yang melawan bukan berarti durhaka. Tapi ternyata, dunia tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang terluka. Dunia hanya sibuk memilih siapa yang lebih pandai menutupi luka dengan senyuman. Segala bukti yang kukumpulkan mulai kupersiapkan dengan hati-hati. Rekaman suara, foto-foto, bahkan catatan waktu kejadian. Alia bilang aku sudah punya dasar kuat untuk menuntut hakku sebagai istri yang dilanggar kesetiaannya. Ia berjanji akan membantuku menyusun laporan resmi dan mengawal prosesnya. Namun, sebelum aku sempat mengambil langkah hukum, sebuah kabar menyebar lebih cepat dari langkahku sendiri. Raka ternyata lebih dulu membuka suara. Ia mulai menyebarkan narasi pada rekan kerja, teman-temanku, bahkan keluarga besar, bahwa aku adalah istri yang emosional, posesif, dan tidak waras secara emosi. Katanya, aku menuduh sahabat sendiri tanpa bukti. Katanya, aku pernah melempar barang saat bertengkar padahal tidak pernah terjadi. Katanya lagi, aku terlalu sibuk dengan ambisi pribadi hingga lupa menjadi istri. Dan yang menyedihkan, banyak yang percaya. Karena Raka itu lelaki yang tampak tenang, bijak, penuh logika sementara aku hanya wanita yang sekarang mulai sering terlihat murung dan menangis. Aku ingat saat aku duduk bersama Alia, memperlihatkan semua dokumen, dan dia hanya menghela napas. Pelan, Dir, katanya, lembut tapi berat, secara hukum kamu punya posisi kuat, tapi kamu harus tahu, kalau kamu lanjut, kamu akan sendirian. Publik akan memihak suamimu, keluarga besar, teman-teman, bahkan mungkin orang tuamu sendiri akan merasa kamu mempermalukan mereka. Aku menunduk. Itu bukan peringatan. Itu kenyataan. Karena bahkan mama menelpon malam itu hanya untuk berkata, Dir, tolong jangan teruskan ini. Bukan demi Raka, tapi demi kami. Adikmu baru dilamar. Jangan buat suasana keluarga jati runyam. Air mataku tumpah. Bukan karena lemah, tapi karena aku dipaksa memilih antara membela harga diriku sendiri atau menjaga harga diri orang lain. Malam itu aku duduk di teras rumah, sendirian. Raka belum pulang, atau mungkin memang sengaja menghindar. Aku memeluk lututku, merasakan dinginnya angin malam. Lalu untuk pertama kalinya aku bertanya dengan jujur pada diriku sendiri, apa aku harus bertahan hanya karena semua orang memintaku?
Diam. Dan di tengah sepi malam yang begitu menggigit, aku tahu, aku tidak punya pilihan lagi. Jika semua pintu sudah ditutup, maka aku harus menciptakan pintuku sendiri meski itu artinya aku harus pergi. Tanpa pamit, pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya muncul, dan udara di kamar tamu tempatku tidur selama berminggu-minggu masih dingin. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya, hatiku terasa hangat bukan karena bahagia, tapi karena tekad yang akhirnya bulat. Aku tidak membawa banyak, hanya 2 koper kecil berisi pakaian, dokumen penting, dan sebuah jurnal kecil berisi catatan perjalanan hatiku selama 5 tahun menikah dengan Raka. Jurnal yang kutulis diam-diam saat tak ada satupun tempat untuk bercerita. Aku melangkah pelan, keluar kamar, melewati lorong rumah yang pernah kuhiasi dengan potret keluarga kecil yang kini terasa seperti museum kenangan. Potret itu masih tergantung di dinding. Aku dan Raka tersenyum di hari pernikahan kami. Aku memeluk Bu Sinta saat ulang tahunnya, foto liburan ke Bali. Semua tampak bahagia, tapi yang tidak tertangkap kamera adalah air mata yang kutelan diam-diam setelahnya. Aku tidak berpamitan pada siapapun. Aku tak meninggalkan surat, tak mengirim pesan, karena selama ini aku sudah berbicara, tapi tak pernah didengarkan. Langkahku terasa ringan saat melewati pintu depan. Di halaman, bunga mawar yang kutanam sendiri masih mekar. Bu Sinta pernah bilang bunga itu terlalu manja karena butuh perhatian tiap hari persis sepertiku, katanya. Aku hanya tersenyum kecil, lalu menutup gerbang. Di luar sana, Alia sudah menungguku. Dia tahu rencanaku, dan tak banyak tanya, hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Kadang, menyelamatkan diri bukanlah tindakan egois melainkan satu-satunya cara untuk bertahan hidup." Kami pergi begitu saja, saat rumah itu masih tertidur, dan aku tidak menoleh ke belakang. Karena aku tahu, kalau aku menoleh, aku akan ragu. Dan kalau aku ragu, aku akan kembali. Dan kalau aku kembali, aku akan hancur untuk selamanya. Hari itu, aku memilih hidup, meski artinya aku harus kehilangan segalanya. Karena satu-satunya yang tak bisa kutinggalkan adalah diriku sendiri. Dan dari situlah aku mulai membangun kembali hidupku dari puing-puing yang berserakan, dari serpihan harga diri yang sempat diinjak-injak, dari rasa percaya yang hampir musnah. Alia membawaku ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Tidak besar, tidak mewah, tapi hangat dan sunyi, 2 hal yang sudah lama hilang dari hidupku. Kamar, dengan jendela menghadap kebun kecil, dapur mungil yang mengingatkanku pada rumah masa kecil, dan udara yang jujur tidak penuh basa-basi seperti di rumah sebelumnya. Hari-hari pertama terasa aneh. Tak ada yang memintaku membuat sarapan. Tak ada suara televisi terlalu keras dari ruang tengah. Tak ada Wulan yang datang tanpa kabar. Dan tak ada Raka. Aku menangis malam itu, bukan karena rindu, tapi karena tubuhku masih terbiasa dengan luka yang terus datang. Seperti seseorang yang baru lepas dari penjara tapi masih terbangun karena mimpi buruk tentang jeruji. Namun pagi harinya, saat aku membuka tirai dan cahaya masuk ke wajahku, untuk pertama kalinya aku tersenyum sendiri. Aku bebas. Dan aku hidup. Aku mulai membuat kue lagi. Kegiatan kecil yang dulu kulakukan hanya untuk melepas stres kini menjadi penyelamat jiwaku. Aku membuat bolu pandan, kue talam, dan donat kentang yang resepnya aku hafal di luar kepala. Alia menyarankan agar aku menjualnya lewat media sosial. Aku bantu fotoin. Kita buat branding lucu. Nama usahanya apa? Tanyanya semangat. Aku berpikir sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum kecil, Dapur Nadira. Karena dari sinilah aku akan memulai semuanya dari dapur, dari aku sendiri. Tanpa diduga, responnya luar biasa. Teman-teman lama mulai memesan. Tetangga Alia merekomendasikan pada komunitas ibu-ibu. Dalam sebulan, aku bisa menyewa 2 orang untuk bantu produksi. Aku belum sepenuhnya pulih, tapi sedikit demi sedikit aku belajar. Rasa sakit tidak selalu harus dilawan, kadang cukup dijadikan bahan bakar untuk bertumbuh. Sampai suatu hari, sebuah pesan masuk ke email usahaku. Isinya pendek, tapi membuat tanganku gemetar. Dear, aku baca tulisanmu di blog itu. Aku bangga padamu. Maaf karena dulu aku nggak percaya.
Raka dan Wulan sekarang sudah dapat balasannya sendiri. Mamanya Raka. Aku menangis bukan karena ingin diakui, tapi karena ternyata ada yang akhirnya melihat lukaku sebagai luka bukan kesalahan. Dan belum seminggu sejak pesan itu kuterima, masa laluku akhirnya datang mengetuk pintu yang dulu tak pernah ia pedulikan. Raka. Dia berdiri di ambang pintu rumah kontrakanku, mengenakan kemeja biru kusut dan wajah yang jauh berbeda dari lelaki yang dulu pernah kusebut suami. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan, dan sikap tenangnya kini digantikan dengan tatapan gamang yang tak tahu harus memulai dari mana. Nadira, katanya pelan. Aku tidak langsung menjawab, hanya berdiri di depan pintu, tangan menggenggam. Gagang. Jantung berdebar pelan tapi mantap. Aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi aku mohon, kasih aku 5 menit saja. Ada jeda di antara napas dan kata-katanya. Jeda yang mungkin dulu kupenuhi dengan harapan, tapi kini hanya terasa seperti ruang kosong yang tidak perlu lagi diisi. Akhirnya aku membuka pintu sedikit. Cukup untuk mendengarnya tapi tidak cukup untuk mempersilahkannya masuk. Aku salah, katanya cepat-cepat. Semuanya, Wulan, semua itu kesalahan bodoh. Dan aku kehilangan semuanya sejak kamu pergi. Aku menatapnya lama. Di balik wajah rapuh itu, aku masih bisa melihat lelaki yang dulu pernah kucintai. Tapi aku juga melihat lelaki yang menyakitiku. Tanpa pernah merasa bersalah sampai dunia memaksanya mengaku. Kenapa kamu kesini, Raka? Tanyaku akhirnya. Dia menunduk. Aku cuma mau bilang maaf. Dan kalau kamu mau, kita bisa mulai lagi. Kata-kata itu seperti pisau tumpul tidak memotong, tapi menggores perlahan ke dalam luka yang hampir sembuh. Aku tersenyum, tapi bukan senyum hangat seperti dulu, melainkan senyum perempuan yang telah belajar mencintai dirinya sendiri, bahkan setelah hatinya dihancurkan. Raka, kataku pelan. Terima kasih sudah datang, tapi aku tidak menunggu kamu di sini. Aku menunggu diriku yang dulu hilang karena kamu. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Kalau kamu benar-benar menyesal, jangan minta aku kembali, tapi belajar untuk tidak menghancurkan siapapun lagi seperti kamu menghancurkan aku. Hening, lama. Akhirnya, Raka mengangguk pelan. Matanya basah, tapi aku tak tahu apakah itu air mata penyesalan atau hanya kejatuhan egonya sendiri. Lalu ia pergi, tanpa kata, tanpa janji, tanpa paksaan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Hari itu, aku tahu, maaf boleh diberikan. Tapi tidak semua yang menyakiti layak untuk kembali. Dan sejak saat itu, langkahku terasa lebih ringan. Bukan karena bebanku hilang, tapi karena aku tidak lagi menyeret masa lalu dalam setiap langkahku. Hari-hariku kini sederhana. Bangun pagi dengan damai, membuka jendela dan menyapa matahari tanpa rasa takut, lalu mengaduk adonan di dapur kecil sambil mendengarkan lagu-lagu lama yang dulu sering kuhindari karena terlalu banyak kenangan. Dulu, aku takut sendirian. Sekarang, aku tahu sendiri bukan berarti sepi. Kadang justru di sanalah aku benar-benar bertemu diriku sendiri. Aku mulai menulis, bukan lagi sekadar catatan harian atau jurnal luka, tapi artikel-artikel ringan tentang bagaimana caraku melewati hari-hari. Paling gelap, kuposting di blog kecil yang kubuat bersama Alia, dan tak kusangka banyak perempuan mulai membaca. Komentar demi komentar berdatangan. Ada yang bilang, cerita kamu seperti kisahku. Ada juga yang menulis, aku merasa tidak sendiri lagi. Dan saat itulah aku menyadari, rasa sakit yang kupikul selama ini ternyata punya makna lebih besar daripada sekadar penderitaan. Aku diundang menjadi pembicara di komunitas perempuan. Pertama-tama aku ragu, tapi Alia meyakinkanku, kadang suara yang paling lemah justru menyentuh paling dalam. Kamu tidak datang sebagai pahlawan, Dir, tapi sebagai perempuan yang berhasil bertahan. Hari itu aku berdiri di depan ruangan kecil, dengan kursi-kursi sederhana dan wajah-wajah yang tak kukenal tapi terasa dekat. Aku berbicara dengan suara pelan tapi jelas tentang rasa hancur, tentang kehilangan, tentang pengkhianatan, dan yang terpenting, tentang bertahan. Ketika acara selesai, seorang wanita paruh baya menghampiriku. Wajahnya teduh, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku dan berkata,
Kamu menyuarakan sesuatu yang selama ini tak bisa aku ucapkan. Terima kasih, Nak. Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati aku menangis bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar pulang. Bukan ke rumah, bukan ke seseorang, tapi pulang ke diriku sendiri. Dan dari titik itulah, hidup mulai mengalir tanpa paksaan. Tidak lagi diwarnai ketakutan akan kehilangan, karena aku sudah kehilangan yang terburuk dan tetap mampu berdiri. Suatu sore, saat aku sedang menata rak-rak dapur kecilku, telepon berdering. Sebuah undangan, bukan dari Raka, bukan dari siapapun yang pernah menyakitiku, melainkan dari sebuah komunitas usaha kecil perempuan yang ingin mengangkat kisahku sebagai inspirasi. Aku sempat menolak, merasa belum cukup pantas. Tapi mereka berkata, kami tidak butuh kisah yang sempurna, kami hanya butuh kisah yang nyata. Dan itulah aku. Tidak sempurna, tapi nyata. Hari demi hari berlalu, dan hidup membawaku pada hal-hal kecil yang dulu tak pernah kulihat sebagai anugerah. Seorang anak kecil tetangga sering mampir untuk minta dibawakan donat dan menyebutku Bunda Dira. Seorang ibu muda curhat di teras rumahku, lalu berkata, "Terima kasih ya, aku jadi lebih berani." Aku tak pernah menyangka bahwa luka yang dulu kututupi akan menjadi jendela bagi orang lain untuk melihat harapan. Lalu, suatu malam yang tenang, saat aku duduk sendiri di balkon, hujan turun perlahan. Tidak deras, tidak menyakitkan, hanya gerimis yang menenangkan, seperti pelukan hangat dari semesta yang akhirnya memelukku kembali. Aku memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya aku berkata dengan suara lirih tapi penuh keyakinan, aku sudah memaafkan segalanya. Bahkan yang tidak pernah meminta maaf, termasuk Raka, termasuk Wulan, termasuk semua yang menyalahkanku saat aku berjuang untuk kebenaran. Aku tidak membenci mereka lagi, karena menyimpan benci hanya akan membuatku tetap terikat pada masa lalu yang sudah kutinggalkan jauh-jauh. Malam itu, aku menulis di jurnal terakhirku, aku pernah kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Tapi hari ini, aku bangga berkata, aku tidak butuh siapapun untuk menjadi utuh, karena aku telah menemukan rumah itu di dalam diriku sendiri. Dan di akhir kalimat itu, aku menulis satu hal lagi. Terima kasih, Nadira, karena kamu memilih untuk bertahan tanpa berubah menjadi orang lain.